di segmen kali ini izinkan saya makan aja dulu dah. Justru ini adalah segmen kesukaannya Feli. Dia udah menantikan ini dari 2 tahun yang lalu. Wah, lama banget. Apalagi yang bakal dibahas ini adalah tim favoritnya, Arsenal. Arsenal tuh gue. Coba apa julukannya Arsenal? Arsenal itu. Arnya, A-nya. Enggak, gue takut ntar gue diomelin Diduduk sama fansnya. ya. Iya. Agak fanatik soalnya ya kalau di bola ya nggak apa-apa. bener. Kalau namanya fans Arsenal itu semuanya menerima dengan Seinget terbuka. gua, terakhir kita ngomongin Arsenal di Detik Sore, itu pokoknya belum menang-menang aja. Iya gak sih? Masa sih? Oh lagi kalah, lagi Iya, tren kalah. iya. Sekarang nih lagi balik lagi ke track kayaknya dia. Oh gitu? Udah berhasil memuncaki klasemen lagi di Liga Uish, Inggris. keren. Terus juga masuk final lagi Liga Champions. Lawan? Nanti Real Madrid ya? lawan PSG. Oh, lawan PSG. Baru aja nih ketahuan hasilnya dan kali ini kita akan kembali ulas bersama dengan Detik Sport di The Hat-Trick bersama kembali lagi dengan Afif Suherman. Emang iya. Bung Afif, Kalau Afif Suherman jadi diobok-obok dong lo ya. Selamat. Digocek-gocek. asik. Selamat sore Bung Afif. Buenos dias, selamat sore. Selamat Asik. Selamat pagi ya kalau Buenos dias ya. Buenos Iya, Sira. Buenos- Sera. Buenos Buenos Aires. noches lah udah. Detik Sierra. Sebello. Detik Sierra, not only hore-hore. Olo. Boleh. Oh, kenapa gue jadi olo orang Batak jadinya? Kok jadi Batak sih? Gimana nih? Ini Arsenal lawan PSG. PSG lawan Arsenal ya betul. Kapan sih? Sesuai final? kan? Gue kemarin Prediksinya prediksinya dia- gitu dia kan. sesuai, dia sesuai. PSG versus Arsenal gue bilang. Gua tuh baru Lo muncul Bayern sama kan? Atletico ya. Iya. Itulah hidup 200 kan kemarin? Mana? Kok Belum beli gitu? transfer. Iya, kita salaman ya. Coy, iya, janganlah, Pakai janganlah. pakai Ini monopoli kapan lah. deh finalnya? 30 Mei. Jam siap. 11 Oh, malam. 30 Mei ya? 30 Mei, jam 11 malam main. 11 banget malam sih, Pak. sini. 11 malam sini. Maksud gue bukannya biasanya ke final Jauh ya? tuh deket jaraknya. Ini Betul, masih lumayan tanggal jauh, emang. 8. Masih jauh. Iya masih jauh emang kan. Kan terakhir itu Liga Champions penutup semua liga yang udah beres. 30 Mei jam 11 malam. Biasanya main jam 2 di Liga Champions tapi ini dipercepat jadi jam 11 malam mainnya. Karena gitu. nanti tanggal 1 itu udah banyak timnas-timnas yang berangkat ke Amerika buat Piala Dunia. Jadi Aduh, mepet iya. jadwalnya. Jadi ini jadwalnya juga Iya, agak Mepet- baru nih. Mepet banget. Ya ini sebenarnya nggak baru sih. Kita juga kemarin baru pas nulis lah kok jam 11 malam. Biasa kan Liga Iya. Champions jam 2 dini hari kan. Betul. Ternyata cari-cari ya itu emang ya UEFA sih alasannya pengen memberikan pengalaman yang berbeda lah gitu. 11 malam WIB ya. 11 malam WIB. Oke. Oh, kalau pengen pengalaman yang berbeda mah main di JIS lah Pak. Ya. Ntar nggak dapat izin lagi. Kan Betul, berbeda. iya. Kan Ntar beda. bentrok Iya, sama beda. BTS. Waduh. Beda-beda. Kita tarik ulur dulu ke belakang ya. Soal PSG Arsenal ini kan sebelumnya kan semifinal leg 2 nih yang terakhir belum Iya. kita bahas ya. Arsenal berhasil menang 1-0. Mm, Sementara PSG Satu sama. Tapi Tapi agregat menang 6-5. Oh. iya betul Iya, karena yang karena pertama tipis ya? menang 5-4 Tipis. ya. Oke. Itu sesuai prediksi Prediksi. enggak dong? Ya kalau PSG ya sebenarnya 50-50 semua sih. Tapi memang ketika PSG Bayern Munich ini beneran taktikal banget ya. Dalam artian PSG bener-bener bisa dia cetak gol cepat menit ketiga kalau nggak salah. Wih cepet banget. 2 menit 31 detik kalau nggak salah Dembele bikin gol. Itu kipernya sebel tuh pasti. Baru 3 menit lagi, baru 1 lagu tuh. Orang lagi bikin kopi. Baru 1 lagu udah Iya, gol. iya. Iya. Belum ada iklan itu ya. Belum. Jadi taktikal banget mainnya PSG walaupun dan gol Harry Kane juga di menit injury time babak kedua jadi nggak berarti apa-apa. Dan memang ada beberapa kontroversi juga di laga itu sih. Apa? Kayak misalnya Joao Neves gelandangnya PSG handsball tuh dalam kotak penalti. Oh. Itu sempat jadi viral tuh dia handsball nendang. Jadi si Vitinha ngebuang bola tapi kena tangannya Joao Neves di dalam kotak penalti PSG sendiri. Oke. Nah pemain Bayern Munchen langsung lah ini handsball nih Iya, ya kan. handsball. Tapi perlu kita ketahui kalau memang aturan sepak bola kan terus berkembang nih sepanjang waktu udah modern kan. Dan ternyata memang di law of game itu bukan penalti sebenarnya. Oh. Dan itu memang bukan penalti. Jadi aturannya adalah ketika pemain dia kena handsball itu karena tendangan atau sepakan dari rekan setimnya. Dan itu nggak mengubah jalannya permainan. Dan Oke. itu posisinya kaget. Jadi Oh. beneran ke tangan dan dia tangannya Ayam begini. Nah gitu. itu Oh. mungkin pakai bahasa Portugal kali ya. Ayamo. Rosalinda. Linda ayam. Nah itu jadi itu ada beberapa kontroversi ya, walaupun pada akhirnya memang PSG di atas kertas memang taktiknya bagus banget sih mereka mainnya. PSG. Bentar. PSG itu Messi bukan sih? Iya, ya, Mantan. sebelumnya mantan. Udah di situ. enggak ya Udah dia enggak.
Kalau Messi Mbappe, sekarang di klub Mbappe juga PSG. tapi dia Udah masih di Madrid. Enggak udah di di Madrid. Ah, dia kalah ya dia ya. Dia nggak masuk ini final Iya, ya. makanya siapa Itu suruh dia, gabung Madrid. siapa suruh ke Madrid. Emang dijual kali dia ya. Mbappe ke Madrid, PSG musim lalu Menang. menang Liga Champions. Musim ini ke final back to back. Tuh kan, ih dia mah. Kata gue mau balik lagi aja ya PSG Sama ya. Krisdayanti kan. Oh bukan, itu Kan mirip. mirip memang sih. Ada lagi yang mirip di lantai 9 tuh. Iya ada Hans Benedictus gitu. Jadi ya memang ya apa PSG beneran taktikal banget mainnya, udah terus beberapa kali juga kipernya suka ngebuang bola ke arah apa ke sisi kanan Bayern Munchen itu Olise yang jadi kelemahannya Bayern Munchen emang dieksploitasi habis-habisan sih. Oh. Tapi menarik ya jadinya finalnya ya. Ini ibarat dua sumbu atau dua poros Iya. yang beda pakem gitu. Yang satu tembok kokoh, yang satu mesin gol. Iya. Mesin golnya adalah PSG, tembok kokohnya Arsenal, gitu. Arsenal juga belum pernah kalah. Belum pernah kalah. Sampai Unbeaten sampai final. final. Gokil. Ini ntar adu penalti dong berarti ujung-ujungnya jangan-jangan. Kalau kayak gitu Nggak tahu seharusnya deh. ya nggak sih? Bisa jadi kalau misalnya ketat banget Ketat gitu. seketat itu. Menurut Ngana gimana nanti nih prediksinya nih akan seperti Gak apa? usah sampai ke prediksi dulu, tapi jangan. lebih ke jalannya pertandingan bakal Oke, kayak oke, apa. oke. Ya itu tadi PSG dia tim tersubur dengan 44 gol. Kalau nggak salah dia bakal mecahin rekor Barcelona 44 gol. musim ini PSG di Liga Itu banyak Champions tuh ya? paling banyak. Dan dia bakal mecahin rekor Barcelona 45 gol. Kalau nggak salah ya, itu tahun 1999-2000. Dan Arsenal baru 6 kali kebobolan. Oh. Dari berapa tuh? 48 ya 12-an 13-an laga lah pokoknya. Arsenal baru 6 kali kebobolan. Jadi ya memang ya bener-bener sangat taktikal banget sih nanti. Apalagi pelatihnya dulunya dari dari Spanyol kan. Iya. Sama Luis Enrique, Enrique. PSG, Mikel Arteta dari Spanyol juga, dan ya dua-duanya jebolan Akademi Barcelona. Enrique Oh, iya Barcelona, lagi. Arteta dulu Barcelona sebelum Arteta dia tuh ke- Barcelona ya sebelum ke akademinya? Everton, sebelum melanglang buana. Dan ya memang ya kalau kata Arteta ya Arsenal nggak butuh banyak bikin gol, yang penting udah menang aja gitu. Oh, Dan emang gitu. cukup kokoh sih pertahanannya. Dan menariknya Arsenal di 2 laga terakhir semifinal ini mainin Lewis Kelly. Ini masih bocah 19 tahun kok, 21 tahun gitu. Kayak 19 tahun deh. Lewis Kelly ini aslinya kalau nggak salah winger, terus habis itu pernah ditaruh di back sayap. Habis itu semifinal kemarin 2 leg ditaruh di gelandang bertahan, main sama Declan Rice. Yang mana itu jadi pakem baru Arsenal sebenarnya, dan pakem baru juga buat timnas Inggris buat nanti Piala Dunia sih kalau misalnya mau dipakai. Dan yang mana dengan adanya Lewis Kelly, Declan Rice nih kayak ini kayak libero kayak zaman dulu, kayak libero pemain yang bebas maju, habis itu tapi lu bisa mundur lagi begitu. Oh, canggih juga ya. Ini kalau misalnya dilihat dari profil kedua tim juga sebenarnya dua-duanya juga belum mengamankan gelar liga ya. PSG itu Iya, masih benar. masih bisa di kesusul gua walaupun masih bisa kesusul. lebih tinggi lah dari Arsenal ininya jaraknya gitu. Arsenal juga masih terus berjuang sampai titik darah penghabisan nih kayaknya sampai pekan ke-38 nanti. Kira-kira dengan status PSG yang memang dari awal sudah unggulan gitu, dan Arsenal ya kita bisa bilang Arsenal underdog lah walaupun beberapa kali ke final gitu. Apalagi dengan tekanan yang dirasakan saat ini. Kira-kira nih ada nggak peluang Arsenal buat kasih kejutan nanti? Di mana nanti kejutannya kira-kira Pak? Ya kejutannya adalah mereka harus bisa Wow katanya. Waduh. Nggak, mereka kejutan I love you Dewi Persik wow. tiba-tiba dia kicau. Iya Kicau ampun. mania. Ada gak ya bikin gol terus dia kicau gitu. Ya kejutannya adalah Arsenal harus bisa menahan bombardirnya serangan-serangan PSG ya. Kita tahu sendiri PSG pun sampai ke laga final mereka tuh ngalahin 4 tim Inggris. Chelsea, Liverpool tuh dikalahin. Terus Spurs pernah dilawan juga sama Aston Villa kalau nggak salah. Bukan Aston Villa apa tuh? Newcastle. Newcastle sama pokoknya dia ngalahin di babak knockout tuh Chelsea sama Liverpool. Dan ya artinya PSG nggak kaget ketemu tim Inggris lagi begitu, karena mereka tahu cara mainnya seperti apa. Dan ketika ya sekarang ketemu Arsenal, kalau nggak salah musim lalu juga ketemu Arsenal PSG di semifinal dan Arsenal kalah waktu itu. Dan memang itu golnya juga nggak banyak sih, nggak sebanyak kayak kemarin leg pertama PSG Bayern gitu. Jadi ya mungkin ya itu Arsenal harus bisa menahan lini serang PSG, permainan cepat, pressingnya juga. Arsenal juga bagus kok soal pressing gitu. Dan yang memang nanti mungkin detail-detail kecil lah yang bakal jadi pembeda. Iya tahun lalu tuh di semifinal leg 1 dan 2 Arsenal tuh kalah dua-duanya. Lawan Yang pertama PSG, 1-2, yang pertama kalah 1-0 di kandang. Iya kan? Iya. Biasanya kayak gitu mereka udah mulai tahu nih taktiknya kayak udah gimana. mulai tahu. Apalagi squad PSG nggak berubah banyak dari musim lalu. Arsenal juga nggak berubah banyak. Walaupun ada Gyökeres lah sekarang, ada Zubimendi. Kira-kira ada kelemahan dari PSG yang akan dilihat sama Arsenal nggak yang jadi peluang?
Kalau kelemahan ya mungkin PSG itu susah banget mencelahnya ya. Kalau misalnya kita lihat dari Bayern Munchen kemarin akhirnya bisa bikin 4 gol ya sebenarnya Harry Kane sih yang jadi pembeda di situ gitu. Dia striker tapi dia bisa turun ke dalam, dia bisa memecah konsentrasi back-back PSG begitu kan. Dan mungkin nanti di Arsenal ya ada peran Odegaard atau Declan Rice sih. Oke. Tapi itu ya memang jangan sampai banyak buang peluang lah. Kemarin pun sebenarnya Bayern Munchen juga ngejar-ngejar banget, tapi emang nggak lagi apes aja. Oh. Emang ya namanya juga bola itu bundar kan. Iya Asik. benar. Kalau trapesium susah hendangnya. Iya benar. Apalagi jajar genjang. Makanya sepak takraw kan nggak terlalu laku-laku amat kan. Karena bolanya nggak bulat-bulat banget kan. Iya. Ada sisi-sisi yang tidak Iya, bulat ya. benar. Begitu guys. Kayak gini-gini mah masalah mental-mental aja udah ya. Iya betul. Iya nggak betul. sih? Soal mental dia PSG back to back dia mau cari gelar kedua. Arsenal ini final kedua dia di Liga Champions dalam sejarah. Terakhir itu 2006. Coba. Belum 20 lahir tahun. gua, belum lahir. Bodoh amat. 20 tahun coy. 10 tahun lalu. 20 tahun. Waktu itu dia di final lawan Barcelona, zamannya Thierry Henry, Ronaldinho masih ada tuh, zamannya Messi belum, Messi 2008. Apa namanya? Ketika itu Arsenal menang unggul duluan 1-0, habis itu kebalap 2-1. Itu ada kartu merah Jens Lehmann kalau nggak salah, kipernya. Oleh Lehmann. Jadi ya sekarang nih kesempatan kedua mereka sih. Walaupun kemarin juga ketika mereka ke final selebrasi banget kan tuh, sempat dikritik, woi belum juara kok udah selebrasi aja gitu. Ya mungkin mereka udah kayak yang penting gue udah masuk final Nah deh. itu, Iya. Ini bilang bos. Iya. Iya, iri bos bilang. Tapi gua berharap sih Arsenal bisa sapu bersih 2 sisa gelar Iya, terakhir. Liga Inggris Ini sama ya. Liga Champion. Kayak Ya udah deh yang gitu. mereka tried so hard Iya sih. dalam beberapa musim terakhir tuh kayak boleh nggak ini jadiin sebagai kado manis dari usaha-usaha yang udah bertahun-tahun sebenarnya Iya. mereka coba bangun-bangun ini ya. Dan di Liga Inggris juga saya di makin akhir-akhir ini justru mereka kayak lagi dinaungi Dewi Keberuntungan ya. City kemarin imbang Everton lawan 3-3, Everton. Jadi kalau misalnya City bisa menang pun masih bisa di atas kan Arsenal tuh. Masih bisa di atas. Kan beda masih unggul 5 poin kalau nggak salah. Iya, Dan 5 kalau poin. misalnya Arsenal juara musim ini ya berarti perkataan Mikel Arteta tuh benar adanya. Trust the process. Kan dia Keren. quote-nya itu kan, trust Iya, the benar. process. Walaupun sempat dibully segala macam. Tapi pada akhirnya ini juga jadi pelajaran juga ke klub lain kalau ya lu kalau punya manajer kasih aja dulu kesempatan gitu. Arteta Percayain. udah 6 tahun di Arsenal ini. Dia dari 2020 kan. Ya walaupun waktu itu menang Piala FA terus habis itu 3 kali runner up 3 kali hat-trick runner up Liga Inggris. Ya sekarang dia ada di 2 final. Kalau AP juara ya kayaknya makan-makan sih kita nih. 21, Ikutan 21. makan-makan kita ya. 21 ya enggak? Apa? Ntar Prediksi. skornya. Oh prediksi 21. skor. Enggak. 21 untuk Itu Chelsea menang. Chelsea. Kok Chelsea? Arsenal kenapa Chelsea? Kok Chelsea? Lo karena ngeliat Kok Afif ya? Chelsea? Ngeliat Kok Afif lu Chelsea? ingatnya Iya, sama Chelsea. Court London. Ya gue ingetnya Chelsea bener. Arsenal. Untuk Arsenal. 21 Kenapa deh. lo ada firasat kayak gitu? Kesian kan tadi katanya. 20 tahun Iya, habis ya kan. Ya udahlah gitu. Ini juga Liga Inggris mereka terakhir juara 2004. Tuh, 22 kan? tahun. 2004. Iya. Ya udahlah. Jadi 20 tahun Liga Champions, 22 tahun di Liga Inggris selama gak juara. Biar mereka bisa selebrasi. Arsenal emang pernah juara Liga Champions? Liga Champions belum pernah juara. Masuk final lagi, masuk Iya. final. Nih Masuk dah. final. Lu berapa? Menurut lo? Gue tuh terserah lah Arsenal. Pokoknya Arsenal gue pengennya juara aja gitu untuk ya mengejawantakan si trust the Iya, process iya, tadi iya, gitu. iya. Tapi I have a bad feeling untuk mereka di final lawan PSG. Tapi kalau Liga Inggris kayaknya mereka yang juara Iya, sih. banyak orang gitu sih. Liga I Inggris have a kayaknya bad feeling juara. karena Ya udah deh PSG satu deh gak apa-apa. PSG juga. Itu juga Bagus oke lah, bro. bro. Bagus juga. Tapi berarti kalau dari cerita-ceritanya ini. Gue mikirnya malah kalau kayak gini seru. Ini nih penalti nih, adu penalti nih. Karena Nah, kan tadi iya. katanya kan yang satu kokoh ininya. Iya bertahannya, yang Pertahanannya, tuh menyerangnya yang ini. satu ngeggolin mulu Ini gitu. sebenarnya mirip final Liga Champions musim lalu PSG lawan Inter Milan. Inter Milan juga tim yang kuat bertahan Itali kan begitu kan. Tapi ketika di final PSG menang 5-0. Ger. Itu beneran Ger. itu juga banyak prediksi ketika itu kayak wah ini kayak adu penalti deh. Ini kayak Ternyata Inter enggak bertahan nih. Di acak-acak sama Buset. PSG Wah, jago 5-0. Jadi kayak ya jadi kalau kata Edo ya kayaknya emang banyak orang juga bilang Arsenal kayak Liga Inggris aja di rezekinya Oke, gitu. oke, Ya oke. walaupun tentu di final Liga Champions mereka bakal nating tulus sih gitu. Iya, kan. iya. Makanya mereka juga udah selebrasi tadi duluan itu ya. Yang penting masuk final ya. Iya, ini masuk final. Yang penting kan masuk final. Prestasi. Nah, terus itu kalau ngomongin Real Madrid itu apa tuh katanya Mbappe pengen dijual sampai ada petisi. Gara-gara itu kayak bawa sial gitu dia apa bagaimana sih? Bisa dibilang gitu sih. itu petisinya Kali.
petisi yang serius Online. atau Yang serius. banyak Beneran? yang tanda 44 tangan? juta tanda tangan. Oh iya. 44. Woi. Orang Spanyol aja Mahalan warga sih lu. negaranya 50 juta doang. Ini Iya. 40 juta. Itu siapa yang awalin Orang-orang fans Madrid. Ya Emang serius, emang ampun. mereka tuh kayak kok Mbappe Buset, datang Madrid 44 nggak malah 40 juta kan? Jadi Mbappe gimana ya? Kata gue mah kesini mending ke pagi-pagi ambiar tuh. Iya, laku di sini Iya, mah. Main di Persib ya? Iya. Habis itu bikin podcast ya? Bikin podcast Diundang. loh. Iya. Jadi itu awalnya tuh ya Mbappe ke Madrid 2 tahun lalu dia ke Madrid kan dengan status bebas transfer, dan ketika dia ke Madrid tuh awalnya Mbappe kayak wah nih the next Ronaldo lah, karena emang dia jago banget bikin gol segala macam. Musim ini aja udah bikin 41 gol malah. Oke. Dia masih top skor di Liga Champions 15 gol walaupun udah tersingkir Madrid sama top skor di La Liga. Tapi ya itu ketika Mbappe datang jadi jaminan gol, kok ternyata trofi nggak didapat juga begitu kan. Yang namanya fans, apalagi Real Madrid kita tahu klub besar kan, Iya. penuh dengan sejarah kan. Nah situasinya makin parah ketika sebenarnya di awal musim ini Xabi Alonso kan pelatihnya kan. Dan itu Xabi Alonso ada isu ego pemain lah. Oh. Berapa yang gak suka gitu, ada yang cadangan, ada yang Mbappe harus di posisinya dari winger ditaruh di tengah, terus harus bertahan juga. Ya itu udah mulai tuh bumbu-bumbunya tuh dikit-dikit tuh. Nah terbaru Mbappe ini lagi cedera otot ceritanya. Terus hari Senin dini hari lawan Barcelona El Clasico di Liga Spanyol. Kalau Barca menang, Barca juara Liga Spanyol karena sisi poinnya udah jauh banget. Oke. Nah Mbappe tengah pekan ini malah liburan ke Itali. Oh. Sama pacar barunya ke Sardinia. Ke Sardinia, ke Itali, dia liburan, ketangkep kamera paparazzi kan. Ya fans Madrid jadi kesel Malah dong. makin lah Kan lu. ente lagi cedera. Malah. Besok lawan Barcelona, malah liburan. Tapi kan justru biar seger enggak sih? Nah, Mbappe pun sebenarnya Mbappe udah bilang kalau itu terlalu lebay lah. Maksudnya itu biasa Ya. aja dia, dan pelatih Madrid Arbeloa juga bilang itu tetap diawasin sama tim medis kok begitu. Oh, Tapi tetap oke. aja namanya fans begitu kan, dan juga ya para petinggi klub kayak nggak suka aja ya lu Iya, ya udah iya. fokus aja dulu Istirahat. kayak. Harusnya dia Gitu. pakai Iya. topeng tuh kita. Agak sulit. Topengnya kura-kura ninja lagi ya. Iya, Enggak, bener. topengnya- Jadi mirip jadinya. Topengnya Raul Lemos aja jadi enggak Susah tahu. bedainnya jadinya ya. Iya. Nah itu apa, jadi akhirnya ya itu sebenarnya baru 1-2 yang terjadi di Madrid tuh Mbappe awalnya itu kan. Terus kesini ternyata ya memang Madrid lagi nggak harmonis banget sih ruang gantinya. Tuh iya maksud gue dia kan sejago itu ya. Tapi bisa bikin Iya, jadi enggak apa ya, kayak enggak beruntung banget gitu. Ya kan balik klubnya. lagi sepak bola 11 orang kan. Nah itu Bukan gua satu mau orang. bilang. Kecuali Mbappe main UFC. Nah beda cerita. Apa dia tampol-tampol sama Jeffrey Nicole. Iya lagi. Nah terus saya ini Fede Valverde nih yang baru. Jadi Apa dia? semalam tuh ada beritanya baru keluar. Jadi ada keributan di pemain Real Madrid. Ini beneran UFC nih, pukul-pukulan Ini nih. bener apa ada kabar keributan di Real Madrid, Valverde sama Tchouaméni. Ini dua gelandang Real Madrid nih. Ya kabarnya pokoknya udah langsung rame di media-media, terus gak lama berselang emang ada pengumuman kalau si Valverde dilariin ke rumah sakit. Ya ampun. Dan dia kena cedera otak traumatis. Wah. 10 hari dia bakal absen. Dia ada luka di dahi. Buset berat banget dong itu. Nah itu ya media langsung rame kan bilang wah ini berantem nih 2 orang nih di ruang ganti gitu-gitu kan. Akhirnya Valverde ya dia angkat bicara, dia bilang memang ya ada adu argumen tapi nggak sampai pukul-pukulan. Bukan Dan karena itu. Bukan karena itu, tapi emang dia bilang dia mengakui ada adu argumen, dan itu wajar. Dari main bola kan 11 orang ya kan, pasti nggak semua kepalanya sama gitu. Ada adu argumen, terus dia katanya gebentur meja kepalanya dan dahinya tuh ada luka. Oh dia yang dang gitu sendiri. Mas Valverde next time mungkin kalau lagi adu argumen gitu, adu pantun aja biar nggak Weh. sampai kena. Ubur-ubur ikan Makan lele. Jen handsome. Wow, Kan cakep. kata-katain cakep. Cakep, handsome. Handsome. Bello. 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 Oh gitu. Nah, itu. Jadi ini pun baru satu sebenarnya. Ada lagi yang lain, Rudiger backnya Real Madrid juga kabarnya berantem juga sama staff sama back sayapnya Alvaro Carreras. Itu berantem juga tuh. Berarti yang dibutuhkan sama Real Madrid itu adalah sesi bersama psikolog kali ya. Bisa jadi. Iya gak sih? Ada Masa sih dia psikolognya ribut-ribut. mereka. Iya kan harusnya ada ya sebenarnya kan? ada. Kayaknya harus ngundang Siapa? siapa psikolog andalan kita. Ada. Enggak maksudnya berarti kan balik lagi kan kalau ngomongin main bola itu kan urusan mental-mental juga kan tadi. Nah ini mungkin karena mereka satu timnya aja lagi ribut-ribut ya gimana mau bisa kerja sama dan menang. Terlalu gitu. banyak bintangnya. Terlalu banyak Wih, bintang di- ego. di- Dan apalagi di. Madrid musim ini ya terancam nihil gelar. Musim lalu mereka udah nihil gelar, nggak menang apa-apa. Musim ini terancam nggak menang apa-apa juga, ya akhirnya ya begitulah, dan digoreng ya media-media Spanyol juga menggorengnya ini banget sih. Apa?
Musim Tapi kan lalu itu ada nggak UEFA dihitung Super Cup. ini Gun, apa trofi bergengsi lah, nggak Ci dihitung. itu masuknya Ciki Nggak ya? dihitung. Enggak juga ya. Citos. Tapi UEFA Super Cup lumayan lah. Iya kan, itu. tapi maksudnya bukan Gede trofi pialanya. major gitu loh Gun, Iya sih. bukan yang apa dari awal kan kalau itu Super Cup yang juara apa Liga Champions sama Liga Eropa doang kan. Kurang bergengsi lah Kurang ya. bergengsi lah, tapi ya memang ya itu Madrid banyak pemain bintang sehingga ya susah untuk meramu. Sebenarnya dari dulu Madrid penyakitnya seperti ini sih. Oh. Los Galacticos. Los Galacticos kan judulnya Los Galacticos, apa tim luar galaksi. Tim luar galaksi. Bukan galak, Pak, Galacticos. Tim luar galaksi. Lo Tikus-tikus main. yang galak gitu. Lo main sono di mana kek tuh. Nah malah baru-baru ini oksigennya. juga viral lagi omongan Ancelotti. Terakhir Madrid itu juara 2023-2024 ya kan. Itu juara La Liga sama Liga Champions tuh. Double winners mereka. Ancelotti ditanya sama wartawan nih gimana rasanya apa sih kok bisa menang gelar Gelarnya, gitu kayak begini gitu. Kata Ancelotti ya no ego dia bilang. Gak ada ego, Vinicius gak ada ego, Bellingham gak ada ego, Toni Kroos gak ada ego, Luka Modric gak ada ego, pemain senior mengayomi Atau junior, pelatih junior kurang hormat kali. gitu. Apa? Pelatihnya yang kurang kali. Kurang mengayomi. Kurang jadi glue gitu, kurang jadi lem di antar pemain. Arbeloa tuh. Bisa jadi sih, tapi Xabi Alonso kurang bagus apa dok taktik dia di Leverkusen sebagus itu. Tapi di Leverkusen gak sebanyak di Madrid pemain bintangnya. Nah itu balik lagi berarti Harus pelatih egonya senior. kan. Nah kan Xabi Alonso pas yang dia akhirnya cabut, itu kan ada kabar kalau Presiden Madrid Florentino Perez ngedukung pemain kan. Vinicius berapa kali ngomel-ngomel diganti. Why me, pasti dia suka ditarik keluar gitu lah. Maksudnya menit 70 apa 80 dan dia gak suka gitu kayak gue mau main sampai full gitu. Oh. Cuman ya akhirnya ya sekarang mungkin yang paling senyum-senyum mungkin Xabi Alonso mantan pelatihnya. Itu kan. Gua gitu. kata apa Kan. gitu. Ini kita, Oh iya kan. Cuman itu. Told Kan. you. Saruk kan. Saruk kan. Kan. Tapi menyeriusi isu penjualan Mbappe ya. Iya. Seserius apa sih Mbappe ini mau dilego musim depan? Nah ini juga rame juga di media Spanyol bahwa ini kan kalau misalnya musim ini kayaknya musim ini Madrid nggak bakal juara lagi deh, ya Oke. kan? Kayak berat gitu loh Iya, Barcelona. Barca itu. Nah ada isu Madrid sama Mbappe sama Mbappe atau Vinicius bakal dijual di musim panas 2027 Hah? tahun depan. depan. Kalau misalnya Madrid nggak dapet piala lagi, Oh, berarti satu musim lagi ya. satu musim lagi kesempatan Kontrak terakhir. Kapan berakhir? Nah Vinicius tuh kontraknya habis 2027 dia belum perpanjang kontrak nih sekarang. Oh, Free pas. dong nanti itu. Ini lagi tarik ulur Vinicius minta naik gaji sebenarnya sama gaji dia mau nyamain gaji Mbappe 30 juta euro per tahun. Kalau nggak salah 500-an miliar lah. Nah itu Madrid nggak mau gitu ya kan. Itu masalah juga tuh Vinicius belum panjang kontrak. Ya ntar mau ada ancaman kalau misalnya Madrid musim depan gak juara lagi, hat-trick nggak tanpa gelar, ya udahlah jual aja main bintangnya gitu. Oh, kira-kira siapa yang mau beli Mbappe? Klub Arab Saudi pada ngantri sih. Kalau Vinicius ya, kalau misalnya di Eropa ya harganya bakal mahal banget Mbappe pasti. Masih mahal kok dia, 50 jutaan Masih euro muda masih juga, iya. 27 lah ya, masih 27. Tapi- Musim emas lah. Tapi ntar itu Balik-balik lagi, nggak sama mau, PSG. nggak menang-menang ntar gitu lagi. Nggak juga ya? Nggak tahu ya mungkin Persib kali atau Wow. Persija. Halo Raffi Ahmad. Ya kalau Vinicius sempat diincar klub-klub Arab Saudi sih, Al Hilal segala macam, Al Hilal, Al Nassr kayak enggak, Al Hilal sama Al Ahli kalau nggak salah. Mbappe gue bilang dia kan cukup ambisius ya pas masuk Madrid ya. Kayak ya ini puncak karir gitu. Tapi kayaknya ya Nggak kalau didukung. memang tahun depan dia nggak bisa nunjukin performa lagi udah balik PSG lagi aja. Iya. Emang PSG mau. Nah, itu. Justru PSG nggak ada Mbappe, jadi Malah jadi menang ya? Menang jadi bagus. Soalnya juga viral juga di sosmed tuh banyak Gue cuplikan beli saham lu kata Mbappe. ketika Luis Enrique itu ngeceramahin Mbappe. Jadi Enrique kan pelatih PSG nih. Dia tuh pengen main PSG tuh semua tuh bertahan dari depan gitu kan. Ya dari kiper tuh di pressing segala macam. Nah, Enrique tuh ngomong ke Mbappe kayak di ruangan gitu berdua gitu. P gitu. Mbap. 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 Iya, Manggilnya kenapa? Kan orang Jawa blok M blok ya kan. Bener. Nah, Enrique bilang ke Mbappe, gue dengar lu suka Michael Jordan. Michael Jordan tuh bakal bertahan mati-matian demi bantu timnya juara gitu. Maksudnya dia motivasi banget lah, tapi emang oke. ya kata-katanya keras gitu kan. Oke. Lu harus depan, lu harus jagain begini gitu ya. Mbappe diem-diem aja gitu. Tapi memang akhirnya Mbappe nggak masuk di sistemnya Enrique dan ketika Mbappe cabut, ya justru PSG bisa Liga Champions pertama kali musim lalu. Oh. Bayangin dari Neymar, Messi, Mbappe. Ini 3 orang oke banget, Iya, internal banget kan. betul. Sekarang Kvaratskhelia, Dembele, Dowe. Lu tau gak nama itu? Gak tahu kan? tahu Justru lagi. ini upgrade. Oh keren ya, mau ngikutin Dembele best. ininya ya, si Pelatihnya pelatihnya. itu. Oh kalau Mbappe mungkin ya, gue Mbappe gitu kan, Iya. aman aja bos. Nama gue aja udah Mbah. Mbah gue, Iya, sembah disembah. Apa?
Real Madrid pelatih yang kabarnya cocok. sih ngincer Mourinho, Jose Jose Mourinho. Mourinho. Jose Mourinho tuh pernah jadi Udah pelatih lama tuh Madrid ya mau cari 2000, backup iya 2013, 2014, 2015 kalau nggak salah. Waktu itu Mourinho juga menang menang trofi domestik walaupun gagal Liga Champion. Tapi Mourinho ketika itu bisa neken ego pemain juga. Ah, Itu ada Ronaldo, ada Benzema, ada Ozil. jago tuh, boleh tuh, ya kan? Dan Mourinho sekeras kepala itu orangnya. Tapi permasalahannya, Permasalahan- pertanyaannya, nah. Mourinho mau nggak? Mau dia mau. Oh, mau dia? Dia mau. Dia kabarnya dia mau, tapi dia belum ngomong sih. Oh, Dia kabarnya mau balik lagi, cuman kalau nggak salah dia ngasih 3 syarat gitu. 2 tahun. Kusuka 2 kardus. bodoh terus- amat. Ada aku suka ya? Gampang dong, itu gue juga bisa kasih. Iya. Dia syaratnya kontrak 2 tahun, terus habis itu tim medis dari dia semua, Oh. sama staf kepelatihan, maksudnya orang-orang yang dia tunjuk. Terakhir dia mau wewenang penuh di squad. Maksudnya dia nentuin jual beli Jual pemain, beli. dia nentuin siapa yang bakal main, begitu-begitulah. Jadi nggak ada titipan-titipan atau Nggak apa gitu. ada, Ya. nggak Jadi ada. emang udah dia Banyak sendiri ya. add-onsnya ya. Ada soalnya. Tapi ya memang orang-orang pada bilang nih kalau Mourinho latih Madrid, Mbappe pada diem semuanya sih. Gitu ya. Karena emang Mourinho sekeras itu jadi Iya, orang. iya. Ya mudah-mudahan deh. Tahu deh siapa yang duluan ganti nih. Mourinho masuk apa Mbappe-nya keburu udahan ya kan? Kayak enggak sih, Mbappe kayak masih dia. Masih Dia ya? kontraknya masih 2029 sih, masih Oh, masih masih lama. lama. Si siapa tadi? Apa tuh? Vinicius. Apa sih? Vinicius. Vinicius yang finish. Vinicius yang finish 2027. Ya Vini boleh lah ini. Ya udahlah ya. Cabut ke Pertahankan Arab. Mbappe lah ya. Udah mulai tua juga. Oke. Anyway terima kasih Pak Afif. Terima kasih, Jadi Pak.